Ibu, Bapak Ibu PPKOM ataupun tim teknis dari seluruh OPD di Kabupaten Pati atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini akan kita sampaikan beberapa informasi khususnya terkait dengan katalog konsolidasi. Nah, karena ini yang menjadi amanat atau menjadi yang selalu digaungkan dari LKPP, bagaimana kita membuat pengadaan itu jadi lebih mudah melalui konsolidasi pengadaan. Nah, di sini telah hadir narasumber dari LKPP, yaitu Bapak Sri Aditya Nur Pratama, selaku analis kebijakan muda dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, yang nanti akan menyampaikan hal-hal terkait prosedur dan teknis katalog konsolidasi. Nah, namun sebelumnya, alangkah baiknya kegiatan pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama lain dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita buka bersama kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan pembukaan oleh Pak Kabak PBJ kepada Pak Riko. Kami persilakan. Dia mohon izin karena Pak Kabak ternyata belum join ya karena ada kegiatan yang lain. Kita langsung saja untuk materinya. Nanti ada beberapa hal yang perlu disampaikan Pak Kabak di akhir kegiatan. Mungkin langsung saja kepada Pak Aditya dari LKPP untuk menyampaikan hal-hal terkait prosedur dan teknis katalog konsolidasi khususnya bagi pemerintah daerah. Karena saat ini Bapak di pemerintah daerah itu ada beberapa paket-paket pekerjaan yang semestinya dapat dikonsolidasikan dan ini memang sudah beberapa difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Namun alangkah baiknya kalau memang pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Pati bisa memfasilitasi sendiri untuk terkait bagaimana konsolidasi itu bisa diproses melalui e-katalog. Mungkin itu saja Pak. Kami persilakan kepada Pak Aditya untuk menyampaikan materi. Nanti setelah itu kita bisa sambung dengan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan ditampung dulu. Nanti setelah selesai pematerinya memaparkan bisa dapat mengajukan pertanyaan. Pada Pak Aditya kami persilakan. Baik, terima kasih. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Kabak dan Bapak Kasubag PPJ, Pak Arief. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas undangannya. Eh, Pagi ini saya perkenalan dulu, nama saya Sri Aditya Nur Pratama. Tadi sudah dikenalkan sekilas oleh Pak Kasubag. Eh, dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah, wilayahnya adalah salah satunya adalah Jawa Tengah. Kemudian saya nanti ditemani oleh beberapa rekan, ada Mbak yang sudah, mohon maaf Pak, ini mungkin nanti di belakang soundnya agak ramai karena kita sedang apel pagi, jadi double gitu Pak ya, double eh, layarnya. Nanti mungkin ditemani dengan Mbak Paramita, ada Mas Fadli dan Mas Yuda. Ini untuk penayangannya Mbak Mita atau Mas Fadli bisa ditayangkan materinya. Ya, dari aku Mas. Ya, Ya, silakan. izin mungkin Bapak Ibu dari Kabupaten Pati, hostnya mungkin bisa diizin share screen. Oke, sudah bisa Mas. Baik, terima kasih. Mungkin saya mulai saja paparannya, Pak ya. Jadi
kami mendapatkan undangan untuk menjelaskan terkait dengan eh, katalog konsolidasi ya melalui katalog konsolidasi melalui katalog elektronik. Lanjut, Mas. Jadi ada beberapa outline ya. Kalau dilihat di sini ada 6 outline sebetulnya. Nanti kita masuk ke bagian yang pertama yaitu terkait dengan arahan dan kebijakan Presiden. Lanjut. Nah, ini adalah arahan dari Bapak Presiden terkait dengan pengadaan barang jasa. Ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah meningkatkan penggunaan PDN, kemudian meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi, kemudian memastikan transparansi pengadaan, lalu mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan mempercepat penyerapan APBN dan APBD. Lanjut. Nah, di Fokus LKPP terkait dengan strategi percepatan penggunaan PDN dan produk UMKM koperasi, yaitu yang pertama adalah penguatan sistem melalui transformasi digital pengadaan. Lalu yang kedua adalah mendorong sebanyak-banyaknya pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Lalu yang ketiga adalah pengusulan RUU tentang pengadaan barang jasa publik. Kami targetnya mungkin 2023, 2024 atau 2025 sudah harus keluar ya RUU pengadaan barang jasa publik. Dan kemudian penyempurnaan berbagai regulasi pengadaan barang jasa pemerintah yang paling dekat adalah Perpres ya, Perpres terbaru. Tapi ini juga sedang dalam proses. Lanjut. Nah, ini adalah mungkin sekilas ya sebelum nanti kita masuk ke kebijakan konsolidasi. Ini adalah profil pengadaan dan katalog elektronik dari Kabupaten Pati sampai dengan Maret 2024. Lanjut, Mas. Jadi ini potretnya kami RUP ketika kami mengecek ya melalui Sirup. Jadi di 2024 ini total paketnya sekitar 12.185. Total RUP-nya adalah 1,1 triliun. Nah, ini adalah ya ini mungkin ada data yang di sebelah kiri kiri kanan bawah atau kiri bawah yang 109%. Ini adalah rasio RUP antara RUP dengan total belanja PBJ ini angkanya sampai 109. Nah, mungkin nanti eh, ada yang double ya atau mungkin RUP-RUP yang apa namanya ada perbaikan belum dihapus. Nah, ini mungkin maksimal saja 100% ya, tapi mungkin ada beberapa data yang double atau eh, residu data-data yang tadinya harusnya sudah dihapus tapi belum dihapus sehingga nilainya di atas 100%. Jadi sebetulnya angka yang pas adalah 100%. Jadi semua datanya sudah di RUP-kan kan gitu ya. Total belanja PBJ-nya sudah di RUP-kan itu sekitar, tapi ada beberapa 9%, melebihi 9%. Nah, ini mungkin perlu dicek kembali nanti. Lalu informasi terkait dengan total percadangan PDN. Jadi di RU yang sudah di RUP-kan untuk dilaksanakan pengadaannya paket-paketnya dengan PDN adalah sebesar 519,3 miliar dengan total paket 8.846 untuk paket yang dilaksanakan dengan UMK yaitu sudah di apa namanya sudah dimasukkan dalam RUP di perencanaan sekitar total RUP-nya adalah 468,8 miliar dengan total paket 6.062 paket. Lanjut. Nah, ini profil katalog Kabupaten Pati ya, sampai dengan 15 Maret 2024, jumlah penyedia ada 308. Itu dengan penjelasan adalah 127 eh, atau sekitar 41%, 41% adalah usaha mikro, kemudian non UMKM itu sekitar 34 penyedia, yaitu 11%, kemudian 142 penyedia itu adalah usaha kecil, 46%, dan 5 penyedia atau sekitar 2% adalah usaha menengah. Untuk produk, ada yang sudah tayang hingga saat ini adalah 8.211 itu dengan komposisi yang pertama produk impornya sekitar 34 produk ya. Kemudian produk lokal ini dibagi dua, ada lokal dengan TKDN dan lokal tanpa TKDN. Lokal dengan TKDN sekitar 1.523 yaitu 19%. Kemudian produk lokal dengan TKD-nya adalah 6.654 sekitar 81%. Dan total transaksi untuk tahun anggaran 2024 ini sudah terlaksana sekitar 81,54 miliar hingga saat ini. Yaitu eh, 90% itu pembelian produk lokal tanpa TKDN, 9,2% itu adalah produk lokal TKDN,
dan sekitar 0,03 ya untuk pembelian produk impor. Lanjut. Nah, untuk profil katalog lokal sendiri di Pati saat ini apa namanya total penyediaannya ada 308 ya. Eh, ada berapa etalase ini ya? Ada sekitar 23 etalase ya. Nah, apa namanya penyedia yang cukup besar ini ada 5 besar, ada belanja media, ada perlengkapan dan peralatan rumah tangga, makanan minuman, alat tulis, dan jasa kebersihan. Tapi kemudian ada beberapa yang di bawah 3. Jadi kalau kami ada namanya indeks kompetisi ya. Jadi kalau bisa diharapkan penyedia yang etalase di penyedia yang kurang dari 3 itu kalau bisa ditingkatkan karena nanti bisa jadi apa namanya survei atau akan dilakukan apa, pendalaman oleh auditor biasanya karena level kompetisinya rendah gitu. Jadi pembeliannya hanya ke situ-situ saja. Jadi ada berapa? Ada nomor 18 sampai 23 Pak ya, Bapak Ibu. Jadi ini perlu ditingkatkan jumlah penyedia untuk memenuhi level kompetisi dari etalase tersebut. Lanjut. Nah, ini jumlah produknya. Jadi total produk tadi ada 8.211. Jadi tertinggi ada alat tulis kantor, kemudian perlengkapan dan peralatan, bahan material, makanan minuman, dan bahan pokok. Eh, kemudian yang ada belum ada isinya adalah beton briques dan benih tanaman pangan. Lanjut. Jadi ini eh, total transaksi tahun 2024 berarti ya, yang sudah terbesar adalah aspal kabupaten. Jadi ini nilai total transaksinya sampai dengan 15 Maret adalah 19 miliar. Kemudian ada jasa kebersihan, ada belanja media, dan bahan material dan makan minum ini 5 besarnya. Kemudian yang belum adalah yang di bawah ini ada benih tanaman, ada jasa pengolahan, ada jasa sewa kendaraan, ada seragam sekolah. Lanjut. Ini mungkin kami akan masuk terkait dengan kebijakan konsolidasi. Jadi konsolidasi adalah strategi menurut Perpres 16 ya, pasal 1 ayat 51. Jadi konsolidasi pengadaan adalah strategi pengadaan barang atau jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa yang sejenis. Jadi alasannya kenapa dilaksanakan konsolidasi, yang pertama adalah tentu saja efisiensi belanja pemerintah, kemudian pelaksanaan strategi pengadaan untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money. Kemudian juga untuk pemberdayaan penguatan industri dalam negeri. Kemudian pada metode e-purchasing, konsolidasi dapat memberikan kemudahan bagi pejabat pengadaan dan PPK dalam bertransaksi. Jadi siapa saja kemudian yang melaksanakan konsolidasi yaitu ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, dan unit kerja pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Nah, ini disesuai dengan peraturan lembaga dalam LKPP nomor 12 tahun 2021. Jadi konsolidasi ini konsolidasi yang dilaksanakan oleh OKPBC adalah yang pertama, OKPBC melaksanakan konsolidasi untuk paket yang dijadwalkan untuk UMK dengan nilai maksimal konsolidasi 15 miliar. Lalu UKPBC melakukan koordinasi dengan PPK untuk melaksanakan konsolidasi. Kemudian beberapa paket yang dikonsolidasikan oleh UKPBC ini nanti menunjuk satu PPK sebagai koordinator atau konsolidator ya, sesuai kesepakatan para PPK atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Lalu tugas PPK konsolidator adalah melakukan konsolidasi untuk menghasilkan dokumen persiapan pengadaan. Kemudian PPK koordinator atau konsolidator tidak bertanggung jawab terhadap spesifikasi teknis dan atau KAK dan HPS dari PPK yang dikonsolidasikan. Jadi masing-masing ya, ini tanggung jawab masing-masing PPK yang paketnya akan dikonsolidasikan. Kemudian PPK koordinator atau konsolidator mengkonsolidasikan rancangan kontrak. Kemudian hasil konsolidasi tadi dituangkan dalam berita acara dan PPK koordinator atau konsolidator membuat paket pengadaan di SPSI. Lanjut. Nah, ini adalah apa yang dilaksanakan PPK dalam konsolidasi, yaitu setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan, PPK melakukan review dokumen perencanaan untuk mendapatkan informasi paket-paket barang jasa yang sejenis, kemudian menyusun strategi penggabungan beberapa paket sejenis ya untuk dilakukan konsolidasi.
yaitu untuk paket yang dicadangkan untuk UMKM dengan nilai maksimal konsolidasi 15M, lalu kemudian mengusulkan perubahan pemaketan kepada PAKPA. Apabila disetujui oleh PAKPA, maka dilakukan perubahan RUP dan menyampaikan paket konsolidasi kepada pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan untuk dilakukan proses selanjutnya, itu proses pemilihan. Nah, ini kalau PAKPA-nya tidak setuju dilaksanakan dengan konsolidasi, maka apa namanya paketnya dilaksanakan seperti rencana sebelumnya. Jadi memang butuh persetujuan dari PAKPA. Lanjut. Nah, ini mungkin grafis ya terkait dengan bentuk konsolidasi pengadaan. Jadi ini menggunakan skema pohon ya. Jadi eh, konsolidasi tentang konsolidasi itu diatur di pasal 21 Perpres 16 tahun 2012 dan perubahannya. Jadi sebagai dasar ya yang ada di bawah itu adalah pertama konsolidasi dilaksanakan dengan identifikasi kebutuhan menggunakan teori positioning dan perception ya. Jadi melihat paket-paket mana yang bisa disatukan, melihat risikonya dan lain-lain melalui positioning dan perception. Kemudian melakukan analisa belanja dan analisa pasar ya. Jadi analisa belanja ini untuk mengetahui mana yang bisa digabung, mana yang tidak. Kemudian analisa pasar itu untuk mencari tahu apakah dengan paket yang digabungkan itu pasar bisa menerima atau tidak, ada penyediaannya atau tidak, jumlahnya mencukupi atau tidak. Nah, itu dilaksanakan melalui analisa pasar. Kemudian tata caranya atau bentuk-bentuk konsolidasi apa saja. Ya, pertama menggunakan kontrak payung, kemudian bisa dilaksanakan dengan tender bersama atau tender bersama dan gabung paket. Kemudian dilaksanakan juga dengan kontrak terintegrasi. Ini kontrak terintegrasi adalah untuk design and build ya. Lalu dilaksanakan dengan lelang itemized. Nah, yang terbaru itu dilaksanakan melalui katalog ya, baik katalog nasional, katalog sektoral, atau katalog daerah lokal ya. Ini kalau nasional dilaksanakan oleh LKPP prosesnya. Kalau katalog sektoral oleh kementerian atau lembaga, sedangkan katalog daerah atau lokal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di pasal 21 disebutkan adalah konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencanaan, pengadaan, persiapan eh, melalui penyedia dan apa persiapan pemilihan penyedia. Lalu di pasal 2-nya konsolidasi pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh PAKPA, PPK, dan atau UKPBD. Lanjut. Ini kita masuk terkait kebijakan konsolidasi katalog elektronik ya. Lanjut. Jadi dasarnya adalah yang pertama tentu saja Perpres 16 eh, dan perubahannya tentang pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian terkait dengan eh, diturunkan adalah keputusan Kepala LKPP. Pertama adalah Perlem LKPP dulu, nomor 12 tahun 2021, kemudian turunannya adalah keputusan LKPP nomor 121 tahun 2023 ini yang terbaru terkait dengan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Kemudian tata caranya di aplikasi diturunkan di keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital nomor 1 tahun 2023 yaitu tentang pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Ini Bapak Ibu bisa download semuanya di jdih.lkpp.go.id ya. Semuanya ada di situ dan bisa diunduh. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan konsolidasi melalui katalog elektronik. Yang pertama dilaksanakan oleh Menteri, Kepala Lembaga yang membidangi, atau membina sektor terkait. Eh, Kemudian ini untuk katalog sektoral ya. Kemudian Gubernur, Wali Kota atau Bupati ini untuk katalog lokal atau daerah. Kemudian Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ini untuk katalog nasional ya, yang sifatnya menyeluruh. Lalu kemudian menteri atau kepala lembaga atau gubernur, wali kota atau bupati dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi ini kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah di lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah masing-masing ya. Biasanya kalau apa namanya pengalaman kami di mendampingi katalog konsolidasi seragam di Jawa Tengah itu diturunkan ke Sekda, ke sekretaris daerah.
Lanjut. Nah, ini tata cara penyelenggaraan konsolidasi pengadaan berbasis pemerintah untuk katalog elektronik sesuai dengan keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023. Langkah-langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, jadi menganalisa data sirup dan juga permintaan dan konfirmasi data pemerintah daerah. Kemudian dilaksanakan pendalaman pasar dan proses bisnis, yaitu pembahasan dengan prinsipal dan produsen ini tadi ya masuk analisa pasar, kita mengundang seluruh apa namanya penyedia yang memiliki barang yang kira-kira nanti akan dikonsolidasikan untuk ditanyakan terkait dengan bagaimana cara penjualannya atau bagaimana terkait dengan apa namanya spek teknis, kemudian terkait dengan produksinya, apakah jumlahnya mencukupi atau tidak untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain. Kemudian setelah itu dilaksanakan persiapan penyelenggaraan konsolidasi, yaitu terkait dengan penyiapan payung hukum dan penetapan tim konsolidasi. Kemudian dilaksanakan persiapan pelaksanaan konsolidasi ya tadi ya. Pertama adalah persiapan pengadaan, itu menyusun HPS, referensi harga, spesifikasi, rancangan kontrak payung. Lalu kemudian dilaksanakan atau pelaksanaan konsolidasi, yaitu pertama adalah menetapkan cara pelaksanaannya. Jadi untuk masuk atau untuk dikonsolidasikan itu menggunakan tender atau negosiasi. Kemudian menyusun dokumen pemilihan pelaksanaan pemilihan penyedia. Eh, nah, kalau tender itu nanti menggunakan prosesnya akan menggunakan SPSE, harus menggunakan SPSE. Jadi dan kalau negosiasi itu dilaksanakan dengan non aplikasi ya, jadi eh, dengan manual. Setelah dilaksanakan konsolidasi, maka dilakukan penandatanganan kontrak payung ya. Jadi yaitu finalisasi kontrak payung, kemudian penandatanganan kontrak payung antar pejabat pendataan kontrak payung dengan penyedia, dan kemudian langkah selanjutnya adalah mencantumkan barang jasa yang sudah apa namanya hasil dari konsolidasi tersebut dimasukkan ke dalam e-katalog, kemudian dilaksanakan e-purchasing atau belanja oleh PP atau PPK sesuai dengan nilainya. Nah, lanjut. Ini terkait dengan hasil pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk katalog elektronik, yaitu yang pertama, penetapan pemenang konsolidasi PBJ pemerintah untuk katalog elektronik yang dapat terdiri atas satu pemenang atau lebih dari satu pemenang. Jadi bisa satu pemenang atau bisa lebih dari satu pemenang. Kalau kita apa namanya nanti akan disampaikan contoh apa namanya contoh-contoh atau yang sudah terlaksana ya. Kemudian penetapan harga konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah dapat berupa antara lain yang pertama satu harga yang sama, jadi seluruh pemenang harga yang sama ditayangkan, sifatnya masih bisa dinegosiasikan lagi. Kemudian satu harga yang sama untuk seluruh pemenang. Yang kedua adalah satu harga sama tapi tidak bisa dinegosiasikan harga yang tetap. Jadi ada dua. Yang ketiga adalah harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang. Jadi bisa berbeda-beda karena mungkin apa namanya ada satu dan lain hal berdasarkan analisa pasar harganya harus harga khusus dan bisa berbeda-beda di masing-masing pemenang. Lanjut. Nah, ini hasil konsolidasi pengadaan eh, yang sudah terlaksana apa saja. Yang pertama laptop PDN ya. Laptop untuk sekolah ini Bapak Ibu bisa langsung beli juga. Jadi ini laptop PDN dilaksanakan oleh LKPP untuk sifatnya untuk dibeli di seluruh Indonesia. Kemudian juga pupuk NPK. Ini sorry laptop PDN tadi efisiensinya adalah 600 sekitar 626 miliar ya. Jadi harganya bisa turun sampai setengah karena dalam melaksanakan konsolidasi. Jadi penyedia itu dihadapkan dengan kebutuhan yang sudah real gitu ya. Jadi kira-kira Indonesia kan butuh laptop berapa, disampaikan kepada penyedia, maka penyedia menawarkan harga yang lebih murah biasanya. Kemudian ada pupuk NPK, ini efisiensinya sekitar 95 miliar. Lalu kemudian di Kemenkes itu melaksanakan konsolidasi untuk OSG, dua dimensi, dan antropometri kit. Kemudian ada juga BKB kit stunting ya, ini efisiensi sampai 63 miliar. Kemudian yang dilaksanakan di eh, daerah ini adalah pertama Jawa Tengah, yaitu di bahan pakaian PDA dan seragam sekolah PDN, itu efisiensinya sekitar 106 miliar. Lalu
Yang di daerah juga adalah aspal Buton yang sudah tayang. Itu dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu efisiensinya sekitar 59,8 miliar. Kemudian yang kemarin sudah apa namanya sudah dilaksanakan yaitu adalah ini oleh LKPP yaitu Logistik Pemilu 2024 itu juga dilaksanakan konsolidasi kotak suara, kertas dan lain-lain itu efisiensi sekitar 225,7 miliar. Nah, yang akan dilaksanakan ini adalah yang pertama lisensi office workspace, terus kemudian ada akomodasi hotel dan BBM dan pelumas kebutuhan TNI ini usulan dari TNI. Lanjut. Nah, ini detail hasil konsolidasi pengadaan di Jawa Tengah ya. Jadi apa saja yang sudah diproses, eh, pakaian dinas dan seragam sekolah PTN Provinsi Jawa Tengah ini tadi apa namanya efisiensi sekitar 106,3 miliar. Jadi produknya adalah bahan pakaian dinas kaki, lalu seragam sekolah SDLB, seragam sekolah SMPLB, seragam sekolah SMALB, SMA dan SMK. Ini eh, pemenangnya ada beberapa ya. Jadi apa namanya sudah menggunakan volume 2023 dan sampai dengan 2024. Jadi kontraknya sampai dengan akhir tahun ini dari tahun kemarin prosesnya. Jadi kalau bahan pakaian dinas kaki ini ada 6 peserta, diikuti 6 peserta dan pemenangnya ada 6 ya. Kemudian kalau seragam sekolah SDLB ini 18 peserta dimenangkan oleh 15. Dimenangkan itu berarti tayang ya, dapat tayang di katalog dengan harga yang sudah hasil negosiasi. Kemudian seragam sekolah SMPLB ada 18 peserta yang dimenangkan ada 15. Kemudian SMLB, SMA, SMK itu ada 18 peserta, pemenangnya ada 16. Harga tayangnya ini harga tayang sebelumnya dan harga konsolidasinya ada di sebelahnya. Jadi harga tayang sebelumnya 500, harga konsolidasinya sekitar 225.000 dan seterusnya bisa dilihat di bawah dan potensinya ada di sebelah kanan. Jadi nanti kemungkinan dia akan tayang di dua etalase yang berbeda ya. Pertama mungkin dia sudah pernah menayangkan produknya di misalnya PTA menayangkan produknya bahan pakaian dinas kaki tadi 500.000, kemudian setelah dilaksanakan konsolidasi dengan negosiasi dengan data kebutuhan ini yang ada di kolom kedua, maka didapatkan harga yang lebih murah ya, ada di harga konsolidasi. Lanjut. Nah, ini detail konsolidasi pengadaan aspal Buton ya. Ini mungkin juga bisa di apa namanya? Harganya adalah harga belum termasuk ongkos kirim, tapi bisa dibeli oleh di seluruh Indonesia. Jadi dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tipe-tipenya ada asbuton butir B5030, ada asbuton butir B520, ada asbuton murni PG70 dan CPHMA. Harganya tertera di situ. Potensi efisiensi sebesar 59,8 miliar. Lanjut. Nah, ini kami mencoba mencari ya di data RUP, tapi kemudian masih di data RUP 2023, kami belum mencari di data RUP 2024 karena datanya tadi ya masih bergerak ya, belum final. Jadi berdasarkan data RUP 2023 itu potensi paket RUP di Kabupaten Pati yang bisa dikonsolidasikan adalah yang pertama makanan dan minuman. Ada 794 paket ya, 14,6 M. Kemudian ada alat tulis kantor itu 947 paket atau 4,1 M setara. Kemudian pengaspalan ini 15 paket eh, dengan nilai 6,2 M. Kemudian pakaian dinas ada 49 paket, itu nilainya 1,4 M. Nah, untuk pakaian dinas sendiri sebetulnya bisa apa namanya apabila kebutuhannya sama atau spesifikasinya sama dengan yang sudah ditayangkan di Jawa Tengah karena itu harganya dia kan harga Franko Jawa Tengah ya jadi sudah sampai di tempat itu bisa menggunakan konsolidasi harga konsolidasi yang sudah diproses di Jawa Tengah tapi kemudian apabila ada kebutuhan lain terkait pakaian dinas atau pakaian seragam tadi yang belum tayang maka bisa dikonsolidasikan oleh rekan-rekan di Kabupaten Pati. Lanjut. Nah, kira-kira seperti itu paparan dari kami. Mungkin setelah ini bisa dilaksanakan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Aditya dari LKPP. Tadi sudah dijelaskan terkait konsolidasi katalog. Memang kalau kita lihat yang apa yang sudah disampaikan dan yang sudah dilaksanakan,
Memang untuk pengadaan yang melalui konsolidasi, khususnya yang melalui katalog ini, sudah terlihat cukup banyak terkait efisiensinya. Dan itu yang mencoba kita kejar di Kabupaten Pati, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini ada keterbatasan anggaran yang terkait untuk belanja di daerah. Nah, salah satu alternatif yang mungkin bisa kita tawarkan dari KPBJ yaitu melalui konsolidasi pengadaan. Nah, itulah kenapa pada pagi hari ini kita coba menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kami di KPBJ kepada teman-teman yang ada di perangkat daerah, khususnya bagi PPK maupun tim teknisnya. Jadi nanti, nah memang dari pemikiran kami di Kabupaten Pati ini Bapak, ada beberapa paket yang kemungkinan itu hampir semuanya ada di OPD dan kemungkinan bisa untuk kita konsolidasikan. Namun kita masih belum belum pasti. Nanti kita konsolidasikan apakah melalui lelang umum atau melalui negosiasi terkait yang untuk mencari penyedia atau penyedia barang jasanya. Nah, itu nanti mungkin bisa sebelum ke peserta, bisa disampaikan dulu nggak Bapak? Terkait, tadi kan ada yang pelaksananya bisa melalui tender di LPSE dan negosiasi. Nah, ini mungkin teknisnya seperti apa kalau melalui tender dan kalau negosiasi seperti apa, terus apa kelebihan dan kekurangan masing-masing prosedur tadi. Mungkin itu saja sebelum ke peserta. Terima kasih. Baik, Mas Fadli mungkin bisa dibukakan ini ya, apa namanya, keputusan Deputi 2 ya, itu yang ada di situ terkait dengan apa namanya, bagaimana ininya, teknisnya. Saya juga menambahkan Pak Arief, jadi Deputi kami itu mengarahkan untuk atau mengejar ya untuk peningkatan konsolidasi khususnya material konstruksi Pak ya, karena kami kan sekarang sedang sedang hot-hotnya gitu katalog apa namanya katalog konstruksi ya. Jadi kami juga mendorong eh, apa namanya katalog konsolidasi untuk material konstruksi. Itu kalau sudah ada tadi bisa didorong ditambahkan lagi atau yang belum nanti kami bisa membantu untuk melaksanakan pendampingan Pak di kami ada. Jadi nanti akan kita dampingi seperti di Jawa Tengah. Jadi untuk mencari tahu kira-kira apa potensi konsolidasi khususnya di katalog konsolidasi katalog eh, untuk bahan material konstruksi. Nah, ini coba ke bawah, Mas. Ada yang terkait dengan eh, metode, ada yang lelang atau non lelang. Atau LPSE aja, Mas. Nah, ini kan di sini pelaksanaan konsolidasi, cara pelaksanaannya ada dua, ada tender dan atau negosiasi ya. Kalau tender ini seperti ini teknisnya ya. Pertama, eh, membuat undangan mirip seperti yang apabila dilaksanakan dengan tender, tapi yang kemudian yang dikatalogkan adalah tadi ya, apakah dia mau itemized, lelang itemized itu berarti contohnya kalau saya ngasih contoh di dulu yang sudah saya pernah lakukan untuk katalog itu adalah obat ya. Obat itu itemized itu setiap obat dilelangkan masing-masing dalam waktu yang bersamaan gitu. Misalnya ada kalau dulu dengan Kemenkes itu ada sekitar 100 berapa 1000 atau ribuan lebih obat gitu ya. Nanti dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, tapi setiap paket itu penyedia bisa eh, nawar di setiap item gitu ya. Misalnya itu juga bisa dipakai di misalnya kalau kalau di apa namanya di PO itu misalnya pembangunan ruas jalan ada ruas jalan 1, 2, 3, 4 itu dilelangkan secara bersamaan, tapi setiap item itu mempunyai dokumen teknis yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nanti penyedia bisa menang. Misalnya saya punya produk semua, saya bisa nawar di semua, tapi kemudian kan tidak semua produk bisa ditawarkan oleh penyedia, maka dia nawar di produk-produk yang dia dimiliki. Itu kalau lelang item masih. Kalau tanda bersama itu masing-masing PPK digabung jadi satu, apa namanya, kebutuhannya jadikan satu, pakai tadi ya, pakai PPK konsolidator. Nah, ke bawah Mas. Ini langkah-langkahnya sama seperti kalau dilaksanakan tender tadi ya, menggunakan LPSE. Ngikutin saja apa yang ada di LPSE, Bapak Ibu pasti sudah familiar. Nah, ini kalau negosiasi, maka kemudian tahapannya ada eh, melaksanakan pengumuman, kemudian melakukan pendaftaran dan pengambilan penggunaan dokumen pengadaan, terus apa namanya memberikan penjelasan jika diperlukan, lalu pemasukan dokumen penawaran dan pemeriksaan kualifikasi administrasi. Ini semua dilaksanakan dengan manual ya.
kemudian evaluasi klarifikasi dan negosiasi teknis, eh, itu bisa apa namanya untuk kemudian pengumuman hasil pemilihan penyedia. Nah, negosiasi itu dilaksanakan apabila memang kalau menurut saya ya, ini tidak diatur secara secara apa namanya secara oh sorry ke bawah dulu ini tadi ya. Metode negosiasi dilaksanakan di luar aplikasi SPSE ini tertera di keputusan 2, dilaksanakan dengan memanfaatkan media IT secara optimal dan berperan pada prinsip pengadaan. Misalnya menggunakan apa namanya kalau di katalog itu semuanya bisa di apa namanya difasilitasi ya, pengumumannya ada di katalog, ada pengumuman untuk katalog apa namanya lokal dan lain-lain. Bedanya tender dan negosiasi, kalau tender itu saja atau kenapa misalnya kenapa dia tender atau bagaimana cara menetapkannya. Kalau secara pribadi karena ini tidak apa namanya tidak diatur secara khusus terkait dengan mau melaksanakan secara negosiasi atau tender itu nanti dikembalikan kepada PAKP atau PPK, tapi ada beberapa pertimbangan yang bisa dipakai. Negosiasi itu ketika eh, penyedia-penyedia setelah melakukan analisa pasar, total kebutuhan satu pati itu tidak bisa diselesaikan dengan atau tidak bisa di-provide hanya dengan satu penyedia. Maka kemudian penyedia itu eh, harus beragam ya atau dilaksanakan atau ada lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kebutuhan pati misalnya 1000 lembar atau saya kasih lembar. Tapi kemudian setiap penyedia mungkin kapasitas produksinya hanya berapa 100 atau 200 tidak bisa memenuhi. Maka kemudian kalau dilaksanakan tender kan kemudian akan tidak pas ya. Maka dilaksanakan dengan negosiasi. Salah satu apa namanya cara yang bisa digunakan untuk melakukan pertimbangan itu adalah seperti itu. Maka perlu dilakukan analisa pasar. Kira-kira itu Pak, ini yang tertera di tadi ya. Teknisnya seperti apa? Kalau SPSE mirip sekali dengan apa yang ada di atau apa namanya tinggal melaksanakan melalui aplikasi SPSE, tapi memang tendernya nanti silakan Bapak bisa itemize, bisa apa namanya tender yang digabung. Nah itu misalnya kebutuhannya sama digabung jadi satu, tapi tadi juga perlu perlu melihat bahwa kalau negosiasi itu juga bisa memberikan kesempatan kepada banyak penyedia untuk bisa dibeli Pak ya. Kalau tender itu kan hanya satu ya, pemenangnya hanya satu gitu atau satu di masing-masing item kalau di itemize. Tapi kalau nego itu kan kayak misalnya seragam di Jawa Tengah itu ada tadi ya beberapa penyedia, maka apa namanya ada opsi ketika memang yang satu dalam masa produksi misalnya, jadi bisa ada yang lain gitu. Itu mungkin perbedaan apa namanya apabila dilaksanakan tender atau negosiasi gitu ya. Tentu saja orang apa namanya kadang-kadang kalau nego agak deg-degan juga ya, makanya biasanya kami akan dampingi karena nego itu kesannya kayak karena dia non aplikasi kesannya mesti orang akan mikir "Duh, ini aman atau tidak apa dilaksanakan secara apa namanya eh, bagus atau tidak prosesnya gitu ya ada hengki-pengki atau ada proses apa yang menguntungkan dari pihak penyelenggara atau tidak seperti itu kalau nego biasanya punya stigma seperti itu makanya perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didokumentasikan gitu ya seperti itu Pak. Kalau kalau tender kan kalau SPC kan semuanya pakai aplikasi ya jadi seperti tender gitu tapi memang pemenangnya mungkin hanya satu atau beberapa di satu produk jadi kadang-kadang kalau misalnya dulu contoh misal kalau obat ya mungkin Bapak Ibu dulu di periode sebelum sekarang semuanya tayang untuk semua produk itu karena pakai tender maka kadang-kadang ada yang tidak kebagian tuh Pak misalnya eh, untuk di Kabupaten Pati misalnya amoksisilin itu PT saya sebut KF misalnya, tapi kan hanya satu, misalnya Jawa Tengah itu sudah diborong dulu Kota Semarang, maka kadang-kadang kapasitas produksinya sudah habis ke situ dulu, meskipun dia menjanjikan bisa apa misalnya dia komitmen 1 juta tablet gitu ya. Tapi kemudian kan 1 juta itu kan diproduksinya tidak langsung bisa 1 juta misalnya dia apa bertahap gitu ya 100 100 100 nah itu yang kemudian kekurangannya tender kalau satu ya seperti itu ya misalnya kebutuhannya banyak tapi dia kapasitas produksinya bisanya dicicil maka akan ada di suatu masa atau di suatu tahap itu dia eh, kemudian kekosongan ya tidak bisa memenuhi karena sedang proses produksi itu salah satu yang saya temui ketika dulu melaksanakan menjadi apa namanya melaksanakan katalog sektoral untuk katalog obat di tahun medio 2013 sampai 2017 itu seperti itu. Jadi
banyak obat kosong karena ya penyediaannya hanya satu, kapasitas produksinya tidak bisa langsung memproduksi untuk se-Indonesia karena dia harus berproduksi. Itu salah satu kekurangannya tender seperti itu. Tapi tender itu dilaksanakan tender apabila memang Bapak yakin setiap penyedia yang akan dikompetisikan itu punya punya kapasitas produksi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pati, kira-kira seperti itu, Pak. Begitu, Pak Arif. Mungkin. Terima kasih Pak Aditya. Saya kembalikan ke peserta. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait konsolidasi melalui katalog elektronik, kami persilakan. Silakan bisa Tapi klik. sebelum itu saya boleh tanya, Oke, Pak Arif, ya. Apakah oke, sudah monggo. pernah ada pemetaan, Pak, ya? Kira-kira kalau tadi kan kita pakai 2023, ada nggak yang Hmm. pemetaan kira-kira yang punya potensi untuk konsolidasi di Kabupaten Pati seperti apa gitu? Ada nggak Oke, kira-kira? kalau yang kemarin hasil pemetaan awal kami, Bapak, yang di tahun 2024, memang ada potensi di yang ini mungkin ini awal dari konsolidasi karena tidak mungkin semuanya langsung kita konsolidasikan. Itu ada di pakaian dinas dan di alat tulis kantor, Bapak. Nah, itu Hmm. nanti kita juga butuh kesepakatan bersama dari masing-masing PPK yang ada di karena tadi kan juga harus ada kesepakatan dari masing-masing PPK di perangkat daerah. Nah, itu mungkin itu yang dari awal ya di kemungkinan pertama, tapi kita juga nanti melihat dari hasil kita membaca di RUP yang sampai saat ini memang masih proses dan tadi ada sekalian juga yang menyampaikan kenapa sampai ada 109% itu. Nah, karena memang di pertengahan kemarin dari apa yang kita tarik dari SIPD itu memang masih ada beberapa perubahan Bapak, ada penambahan anggaran maupun pergeseran-pergeseran. Nah, itu nanti yang akan segera kami laporkan ke LKPP untuk sinkronisasi anggaran. Jadi nanti bisa 100% seperti yang tahun kemarin juga seperti itu. Di awal-awal itu capaiannya sampai 100% lebih, terus kemudian kita sampaikan sinkronisasi terkait anggarannya, karena memang ada penambahan dan pergeseran-pergeseran anggaran. Mungkin itu, terima kasih. Kami kembalikan ke peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Mungkin sembari menunggu ya, Pak Mas Fadli bisa membukakan apa namanya lampiran Perlem 12 terkait dengan konsolidasi setelah pengumuman RUP pagi. Mau di barang atau di barang jasa lainnya atau ini ya di nah di poin yang 6.2.2 Mas ya. Cari dulu konsolidasi. Nah, ini 6.2.2. Jadi memang nah ini yang penting ini. Tolong bisa di zoom sedikit. Jadi setelah pengumuman RUP ini kan RUP UKBJ dapat melakukan konsolidasi terhadap pemaketan. Yang pertama UKBPJ secara tertulis mengusulkan kepada PAKPA berdasarkan hasil telahan tadi yang melakukan konsolidasi. Nah, ini dalam hal PAKPA harus menyetujui gitu ya. Maka tadi ini yang menjadi penting kemarin ketika ada di Jawa Tengah adalah kami agak kami dengan UKBPJ agak alot dengan teman-teman dinas ya, dinas apa namanya khususnya dinas waktu itu pendidikan kalau tidak salah ya. Kita kan melaksanakan konsolidasi berdasarkan kebutuhan dinas pendidikan dan Setda ya untuk pakaian dinasnya. Jadi apa namanya ini penting jadi perlu persetujuan PAKPA karena kalau tidak disetujui maka pengadaan pajak dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Jadi apa namanya kami menghimbau kepada PAKPA juga untuk bisa berkoordinasi dengan UKPPJ terkait dengan apa usulan apabila ada usulan tadi nanti UKPPJ bisa koordinasi dengan PPK dan PAKPA untuk menyetujui tahapan konsolidasi itu saja. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, kalau tadi Pak, nah ini mungkin karena, tapi saya jadi nanya enggak apa-apa ya. Kalau pakaian dinas kan sudah ada kaki ya. Kalau di Pati itu belinya itu seperti apa? Apakah kebutuhannya sudah tercover dari proses pemilihan yang proses apa produk-produk konsolidasi yang ada di katalog eh, Jawa Tengah atau konsolidasi atau kebutuhannya ada yang berbeda gitu? Oke, khusus yang untuk pengadaan yang tahun kemarin, yang di tahun 2023 untuk pakaian dinas itu memang rata-rata kalau yang punya anggaran pakaian dinas ya, karena kebetulan di kabupaten itu kan ada kebijakan untuk tidak boleh belanja dulu pakaian dinas karena COVID kemarin, Bapak. Nah, mungkin Hmm. di tahun 2024 ini sudah mulai diperbolehkan
di anggarannya kita juga lihat yang di sirupnya itu sudah hampir di semua perangkat daerahnya itu menganggarkan yang untuk belanja pakaian dinasnya. Kalau yang untuk kemarin, tahun kemarin itu memang kalau yang memiliki belanja pakaian dinas itu melalui katalog elektronik lokal yang ada di Kabupaten Pati sendiri, Bapak, karena tidak atau belum menggunakan yang di provinsi. Nah, seperti itu. Kemudian selain yang kaki, juga di kami kan ada pakaian dinas Batik, yang korpri Pak ya. bukan kalau korpri kan jarang ya yang ada pengadaan korpri. Oh Yang ada gitu. itu yang pakaian untuk pakaian batik daerah, Bapak. Oh gitu. Nah, karena ada pakaian batik daerah itu, nah itu yang juga kita laksanakan melalui katalog. Selain yang memang ada beberapa yang nilainya kecil-kecil itu biasanya melalui belanja langsung ke penyedia. Seperti itu. Nah, mungkin ini sebelum yang lain bertanya, sekalian menyambung tadi yang terkait hal ini. Nah, ini kan kita sudah mulai di pertengahan di semester di triwulan awal gitu, di triwulan awal tahun anggaran. Nah, ini sudah ada beberapa teman-teman dari perangkat daerah itu juga yang sudah melaksanakan belanja baik ATK, pakaian dinas maupun yang lain. Nah, apabila nanti ternyata di pertengahan, kalau ini nanti memang berjalan sesuai dengan rencana, apabila nanti ternyata di pertengahan tahun itu sudah ada hasil konsolidasi pengadaan, entah itu ATK, pakaian dinas atau yang belanja yang lainnya. Ini kan tentunya akan ada perbedaan nilai, Bapak. Hmm. Perbedaan nilai nilai harga satuannya. Kalau tadi kita melihat yang dari provinsi saja itu kan hampir 50% lebih, nggih. Oke. Yang dari harga tayang awal kemudian menjadi harga tayang di katalog. Nah, ini apabila ada terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini antara yang ternyata sudah belanja di awal, katakanlah misalkan untuk kaki itu 400.000 di awal, ternyata nanti setelah kita konsolidasikan harganya 300 atau 250 katakanlah misalkan. Nah, otomatis kan ada gap gap belanjanya, gap nilai nilai belanjanya dengan spesifikasi atau barang yang sama. Nah, ini itu seperti apa, Bapak? Terima kasih. Mungkin pengalaman yang dari provinsi Ya, atau dari daerah yang lain. nanti mungkin Mbak Mita atau Mas Fadli juga bisa menambahkan ya pengalamannya. Tapi kalau di kami Oke. memang kontraknya itu kan ya tentu saja pasti berbeda Pak ya. Kalau apa eh, kami saya dulu mengalaminya ketika apa namanya ketika melaksanakan konsolidasi juga tidak bisa disamakan karena konsolidasi itu kan menggunakan kebutuhan yang lebih banyak ya. Tentu saja negonya pasti lebih lebih apa namanya tidak bisa harga itu dipakai untuk diaudit gitu ya sudah berjalan kok ini dapatnya segini di sekarang tayang saya pikir itu tidak bisa dibandingkan ya tidak kalau bahasanya tidak apple to apple gitu ya, tidak bisa dibandingkan karena memang konsolidasi itu kan menggunakan dijanjikan sejumlah kebutuhan konsolidasi kan gitu Pak ya jadi mengonsolidasikan kebutuhan kita akan ngobrol ke penyedia nih saya kebutuhan ATK-nya misalnya eh, 1.000 unit gitu ya misalnya entah itu pulpen atau apa atau kertas gitu makanya saya akan negokan ke Bapak bisa jadi harganya akan turun gitu ya turun jauh karena memang sudah dijanjikan, tapi kemudian tidak bisa disamakan dengan harga pembelian satuan karena memang apa namanya dasar negosiasinya atau dasar pembeliannya berbeda. Kalau saya sih beberapa kali sudah dulu ketika saya melaksanakan apa namanya proses katalog juga seperti itu, juga tidak bisa tidak bisa disamakan karena memiliki dasar negosiasi yang berbeda. Nah, kalau memang ada yang apa namanya biasanya banyak tuh yang auditor yang kayak gitu Pak ya. Kami di komputer juga seperti itu di laptop ya. Kalau pembeliannya kan banyak yang ketika kami melaksanakan konsolidasi laptop itu kemudian tidak terinfo gitu ya. Masih membeli dengan harga biasa padahal sudah tayang tuh. Nah, kalau sebelum tayang itu ya tidak bisa diotak-atik lagi gitu ya. Eh, Tidak bisa maksudnya terus kemudian penyediaannya disuruh kembalikan sisanya itu tidak bisa karena kan ya sudah terlaksana tidak bisa diotak-atik. Tapi kemudian ketika dia melaksanakan sebelum atau melaksanakan itu sesudah munculnya katalog konsolidasi laptop, maka itu yang mungkin nanti kemudian menjadi permasalahan. Makanya kami selalu menginfokan kepada ini, tolong dicek dulu adakah apa namanya etalase konsolidasi yang bisa dimanfaatkan gitu ya sekarang. Misalnya kalau yang laptop itu tuh seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya sebelum itu ya tidak bisa disamakan harganya. Sebelum katalognya muncul itu ya pembeliannya tetap masing-masing gitu ya. Tapi kemudian kalau harga katalog konsolidasi itu muncul maka eh, apa namanya menggunakan harusnya harganya kalaupun tidak dengan membeli dengan katalog konsolidasi maka dinego nilainya sesuai dengan katalog konsolidasi. Kalau tidak mau ya silakan beli di etalase katalog konsolidasi gitu ya.
ada beberapa yang di tahun 2023 itu ada beberapa dinas yang sudah yang tanya ke kita ya. Jadi ya kami bantu nanti kalau memang butuh surat untuk menjawab audit ini kenapa, apakah ini salah atau tidak. Kalau tadi ya timelinenya adalah sebelum katalognya tayang gitu ya. Ketika sudah tayang maka eh, harus menggunakan atau memanfaatkan harga atau negosiasi dengan harga yang ada di katalog konsolidasi karena memang jauh banget harganya gitu ya. Nah saya sih kalau kalau di daerah apa namanya menginformasikan kepada seluruh dinas kan sebetulnya jauh lebih mudah ya daripada se-Indonesia dikasih tahu ini ada katalog konsolidasi. Tapi yang penting sudah diniatkan dulu awal konsolidasi. Makanya kalau harganya ada yang sudah dilaksanakan lebih awal ya menurut saya sih tidak masalah ya. Itu kan punya apa namanya kondisi dan waktu yang berbeda gitu dan dasar dasar apa namanya kebutuhan yang berbeda. Kalau saya seperti itu Pak. Nanti ketika dibutuhkan apa namanya bantuan jawaban dari kami untuk menjawab pertanyaan itu dari APH atau dari apa namanya atau dari auditor terkait dengan pertanyaan harganya lebih mahal ya itu bisa bersatu kami nanti kami bantu gitu. Tapi pada prinsipnya itu dua hal yang berbeda, dua dua situasi dan kondisi yang berbeda maka sebetulnya dilaksanakan ya sudah gitu, lanjut saja gitu. Kalau di kami seperti itu Pak. Beda kalau sudah tayang tapi tetap misalnya sudah tayang nih kayak laptop itu sudah tayang di tanggalnya misalnya ini di 18 Maret ini sekarang. Terus Bapak besok beli dengan harga yang non konsiderasi itu kemungkinan besar akan disalahkan gitu. Diminta penyediaannya akan diminta untuk mengembalikan sisanya ya. Tadi misalnya belinya 15 juta nih, terus kemudian harga konsolidasinya 8 juta. Biasanya temuannya adalah kenapa ini sudah tayang tidak menggunakan itu gitu. Makanya kemudian banyak yang bermasalah karena itu karena tidak terinformasi. Tapi saya sih belum menemukan ketika apa namanya dia sudah membeli sebelum masa tayangnya masa tayang hasil konsolidasi itu terus kemudian dipermasalahkan. Saya pikir saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin Mbak Mita atau Mas Fadli ada apa namanya pengalaman terkait pertanyaan dari Pak Arief kalau yang harganya disamakan dengan apa semuanya minta disamakan dengan harga konsolidasi meskipun pembeliannya sebelum harga konsolidasi tersebut muncul. Ada nggak Mbak Mita atau Mas Fadli? Monggo. Izin ya Mas, sebenarnya hampir sama sih sama yang tadi disampaikan sama Mas Adit. Jadi perkenalkan Bapak Ibu saya Paramitas dari Direktorat Advokasi Pemda, satu tim dengan Mas Aditya. Jadi kalau harga gimana harganya bisa bisa disamakan dengan sebelum konsolidasi ya Pak ya. Biasanya kalau yang sudah-sudah sih Mas seperti yang konsolidasi laptop itu kan nanti di surat edarannya ya Pak ya pasti akan merujuk bahwa harga yang atau transaksi yang sudah dilaksanakan sebelum tanggal pelaksanaan konsolidasi itu silahkan berjalan terlebih dahulu. Seperti itu sih Pak, ada batasan-batasan seperti itu. Kurang lebih begitu sih Pak Arief. Jadi nanti bisa dimitigasi dengan hal seperti itu, atau bisa juga menggunakan surat-surat edaran, Mas, surat edaran dari pimpinan daerah seperti yang seragam konsolidasi seragam Jateng, kalau tidak salah berproses juga ya, bahwa mereka juga menerbitkan surat edaran untuk bahwa transaksinya ini harus dibeli atau untuk wilayah Jawa Tengah khususnya ya itu ditransaksikan menggunakan konsolidasi seragam dinas kaki untuk yang konsolidasi Jawa Tengah gitu sih Mas Adit kurang lebih. Jadi ada pengaturan terkait Betul, disclaimer ya. Jadi betul. kalau di kami itu pakai surat edaran ya. Jadi ada batasan gitu Pak ya. Jadi kok apabila apa namanya pembelian dilaksanakan sebelum ini tetap menggunakan harga sebelumnya. Tapi kalau yang sudah itu menggunakan apa namanya harga hasil konsolidasi tidak berlaku surut gitu. Kemudian yang paket apa pengadaan-pengadaan sebelumnya kemudian eh, harus menggunakan harga konsolidasi tidak bisa seperti itu karena memang perlu ada tadi pengaturan terkait apa namanya titiknya itu di mana gitu ya. Misalnya tadi 18 Maret di surat edaran ada keluar bahwa pengadaan setelah ini keluar harga apa harga konsolidasi maka menggunakan harga konsolidasi gitu. Seperti itu Pak Ari. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini kan untuk menjawab juga kekhawatiran dari teman-teman perangkat daerah, Bapak. Karena mungkin ada sebagian, terutama yang untuk ATK, ya. ATK kan biasanya belanjanya tidak langsung belanja langsung 1 tahun full. Nah, tapi per periode, entah itu per triwulan atau per semester. Nah, ini jangan sampai nanti ada saat kita mengajukan usulan ke perangkat daerah,
ada kekhawatiran tersebut. Loh, nanti ini ada terjadi perbedaan. Jadi untuk Bapak Ibu perangkat daerah sudah terjawab ya. Jadi tidak masalah nanti ternyata apabila di setelah hasil konsolidasi terdapat perbedaan harga yang cukup jauh karena nanti ada semacam surat edaran dari kepala daerah yang menyampaikan mulai berlakunya kapan seperti itu nggih, mungkin nggih terkait yang untuk penetapan harga yang hasil konsolidasi tadi. Seperti itu. Mungkin kami kembalikan ke Bapak Ibu peserta. Kami Iya, persilakan. menambahkan juga ya Oke, oke, monggo. konsolidasi itu juga sebetulnya menjadi bagus karena seperti melakukan standarisasi harga ya. Misalnya kalau sekarang kan, jadi saya mungkin cerita ya apa yang membedakan katalog yang sekarang dengan katalog yang dulu ya. Kenapa ada katalog lokal, katalog sektoral gitu ya, dan prosesnya cepat sekali gitu. Jadi katalog itu kira-kira ada berapa? 10 langkah kalau tidak salah ya. 10 langkah atau 9 langkah itu langkah awalnya prakatalognya melaksanakan dari LKPP ya, mulai apa namanya menerima usulan, kemudian mengecek apa membuka penyedia untuk nawar, terus ngecek satu-satu itu di kami Pak. Jadi ngecek keabsahan dokumennya, terus mengecek kewenangan dia terhadap produk, apakah betul dia yang punya kewenangan untuk menjual produk tersebut, apakah dia bisa menyelesaikan after sales-nya, itu di kami Pak. Itu terus kemudian dinegosiasi di kami, bukan negosiasi harga seperti konsolidasi ya, karena kami hanya negosiasi harga satuan, kami hanya memastikan harganya tidak lebih mahal daripada yang dia jual di pasar. Seperti itu. Kemudian sampai dengan berkontrak, kemudian tayang. Kemudian dibeli. Nah, makanya dulu kan isunya adalah tayangnya kok lama sekali. Ada satu produk yang mungkin, misalnya dulu saya dulu Pokja kendaraan bermotor ya, itu harga 2023 itu atau katalog kendaraan VIN 2023 itu munculnya mungkin di bulan Juni Juli gitu ya, karena prosesnya lama gitu ya. Terus kemudian di era waktu itu apa namanya era kepemimpinan Bapak Aswar Anas, kemudian dibalik Pak. 8 langkah yang tadinya dilaksanakan oleh LKPP itu kemudian digeser ke hanya jadi dua ya. Penyedia bisa ketika sudah dibuka etalasenya, penyedia langsung ngupload dan tayang. Tidak ada negosiasi. Ini kan sekarang ini yang tayang ada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyedia dengan apa namanya dengan surat keterangan bahwa dia menyampaikan harga yang sebenar-benarnya kan gitu ya. Tapi tidak ada pengecekan. Maka kemudian langkah-langkah yang tadinya di pembeli atau PPK atau PP hanya tinggal beli saja tanpa melihat keabsahan produknya karena sudah kami negosiasi di LKPP. Kemudian sekarang PPK dan PP ketika melaksanakan e-purchasing itu tidak bisa langsung beli gitu aja. Harus melakukan apa yang dulu serangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan LKPP yang kemudian digeser di pembelian ya. Jadi kalau dulu pratayangnya panjang, sekarang pratayangnya itu pendek, tapi kemudian harganya ya bisa saja penyedia itu ngawur. Maka ketika melaksanakan e-purchasing harus dilaksanakan kalau di apa namanya di peraturan kami ya, entah itu keputusan deputi saya agak lupa, tapi di situ ada langkah-langkahnya ketika negosiasi harus pertama melihat PDN-nya dulu, kemudian melihat apakah bisa dilaksanakan dengan UMKM, ketiga apa namanya melakukan mencari referensi harga untuk negosiasi. Jadi tidak serta-merta langsung diklik beli karena menganggap harganya sudah benar. Karena kalau sekarang itu harganya kan yang terunggah adalah harga apotan penyedia murni gitu ya, tanpa ada apa namanya tanpa ada kurasi dari LKPP gitu. Maka kemudian salah satu metode yang bisa dilakukan juga untuk melakukan kurasi, misalnya tadi ya bisa jadi nih satu pati beli bolpennya sama, harganya beda-beda nih Pak. Misalnya di Bapak sama-sama bolpen apa namanya Faster misalnya ya. Karena Bapak belinya cuma 5 box, nanti beda lagi di mana misalnya di kecamatan mana belinya 1.000 box kan harga negosiasinya bisa jadi berbeda ya karena apa namanya tergantung juga kemampuan negosiasi dari PPK masing-masing gitu. Nah, kemudian dengan adanya konsolidasi ini karena dibutuhkan misalnya nih ATK misalnya tadi ya bolpen butuh 10.000 gitu ya kan kemudian penyedia akan mikir juga dia akan memberikan harga yang lebih bagus gitu. Tapi kemudian nanti hasil itu bisa dipakai di semua kan gitu Pak ya. Misalnya nanti dinas dinas A, dinas B, kecamatan A, kecamatan B akan membeli harga yang sama jadi seragam. Jadi masa perkara bolpen gitu ya bisa ditanyakan oleh auditor di sana belinya dapat segini kok di sini segitu. Nah, itu salah satu manfaat juga yang bisa apa namanya yang dapat dirasakan ketika menggunakan konsolidasi seperti itu ya. Juga kemudian tadi material konstruksi itu juga penting karena bisa jadi tadi ya berbeda-beda gitu. Kalau material konstruksi itu nanti bisa jadi dasar sebagai PPK khususnya PPK untuk yang berkecimpung di apa namanya paket-paket pekerjaan konstruksi untuk mempunyai standarisasi misalnya semennya segini gitu ya, menggunakan untuk dijadikan referensi menyusun HPS gitu. Jadi
tadi ya kalau misalnya ATK tadi ya bolpennya bisa jadi belinya harganya sama ya, nggak beda-beda gitu, nggak seragam, nggak beda-beda tadi. Mungkin bedanya jauh banget karena kemungkinan besar tadi ya karena disandingkan dengan kebutuhan, maka yang kebutuhannya banyak negosiasinya bisa jadi kenceng gitu ya. Yang kebutuhannya hanya butuh satu atau dua buah gitu juga harganya mungkin harga biasa saja gitu. Tapi yang saya tekankan tadi juga karena sekarang kecepatan untuk menaikkannya lebih. Ya. Tuh, peserta pertanyaan kami silakan Bapak Ibu untuk yang konsolidasi lain. Jadi lebih lihat 2024 ini, seperti yang tadi kita baru selesai COVID, kemudian ditambah lagi di tahun 2024 ini ada hmm, hmm, monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Mau tanya Pak Adit ya? Oke. Mungkin pertanyaan Ada? saya terkait dengan pemilihan penyedia katalog konsolidasi. Apakah untuk pemilihan penyedia itu dilakukan setiap tahun atau mungkin setelah kita pilih untuk katalog konsolidasi itu bisa untuk berlaku untuk beberapa tahun? Mungkin itu, terima kasih. Oke. Monggo Pak Adit atau teman lain dari LKPP bisa membantu menjawab terkait tadi proses pemilihan penyedia penyedia katalog konsolidasi ya, apakah ini akan dilakukan pemilihan setiap tahun atau beberapa periode sekali harus melakukan pemilihan atau misalkan ada penambahan penyedia baru atau seperti apa, kami silakan monggo Pak Adit atau Mas Fadli atau Mbak Mita atau yang lain, kami silakan dari LKPP. Izin Pak Arif, ini sepertinya Pak Arif keluar dari Zoom ya internetnya. Sebentar, saya bantu cek. Oh iya, oke. Saya coba menjawab dulu ya Pak ya. Nanti mungkin kalau Mas Adit sudah join, mungkin bisa menambahkan. Jadi, apakah proses pemilihan penyedia itu berlangsung berapa lama, kurun berapa lama gitu ya Pak ya? Kalau yang sudah-sudah Pak untuk kontrak konsolidasi itu yang ada biasanya untuk penyedia yang sudah terseleksi atau yang bergabung itu durasinya seperti yang di katalog konsolidasi seragam di Jawa Tengah itu berlaku selama 1 tahun Pak. Nah, 1 tahun dari tanggal kontrak. Nanti setelah 1 tahun itu lagi, nanti kontrak konsolidasi itu akan direview kembali sebelum masa berakhirnya kontrak. Seperti konsolidasi laptop juga seperti itu, Pak. Laptop PDN yang ada di LKPP itu juga.
nanti dievaluasi, kemudian kita lakukan evaluasi sesuai kebutuhan di tahun anggaran yang nantinya Pak ke depannya itu posisinya berapa, kemudian nanti dievaluasi kembali kebutuhannya masih make sense atau sesuai atau tidak. Nah, itu Pak. Jadi ada review setiap tahunnya gitu biasanya. Nanti kalau untuk penambahan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pada saat 1 tahun setelahnya, setelah berakhirnya kontrak itu apabila nanti ada tambahan penyediaannya gitu Pak Arif kurang lebih. Mungkin Mas Fadil ingin menambahkan atau Mas Adit sudah join belum ini? Mungkin menambahkan sedikit, Ge. Terkait dengan kalau dilakukan review setiap tahun, bisakah mungkin kita lakukan untuk pemilihan penyedia itu mungkin di akhir tahun untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga di awal tahun itu sudah siap katalog konsolidasi biar nanti tidak terjadi variasi harga antara katalog konsolidasi dengan non konsolidasi. Mungkin itu mungkin bisakah untuk dilakukan pemilihan penyedia untuk akhir tahun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Biasanya kalau semisal ya di setting kontrak awal itu di awal Januari, kemudian berakhir di akhir Desember seperti itu ya Pak ya. Misal ada dari apa namanya Kabupaten Pati membuat katalog konsolidasi satu produk gitu yang kontrak awalnya di awal Januari, kemudian berakhir di akhir Desember. Desember di tahun anggaran. Kemudian untuk tahun setelahnya itu berarti kan sebelum masa akhir tahun anggarannya di Desember ini untuk ke depannya itu pasti sebelumnya akan ada evaluasi ya Pak ya dari tim pengelola katalog itu sendiri. Apakah ini nanti kebutuhan di tahun anggaran setelahnya itu berapa? Kemudian apakah memang sudah masih sesuai atau tidak untuk spesifikasi dan kebutuhannya itu nanti akan ada evaluasi Pak. Dan kemudian nanti juga ada proses pemilihan penyedia. Jadi pada prinsipnya dilakukan sebelum kontrak itu berakhir, Pak. Jadi jangan sampai kontraknya mati baru kemudian diperbarui. Nah, itu kan nanti kan ketika ada kebutuhan di waktu jeda itu ya, Pak ya. Nah, itu untuk memitigasi hal-hal tersebut bisa atau tidak ya bisa-bisa saja sih, Pak, gitu. Nah, ini Mas Hadid sudah bergabung. Mungkin ada tambahan Mas Hadid. Ya, bentar Mami, tadi matinya agak lama. Tadi pertanyaannya gimana ya? Mohon maaf, Pak. Yang Kelupaan. terkait ini Bapak untuk proses pemilihan penyedia, apakah penyedia yang sudah diperoleh dari proses pemilihan yang awal itu tiap tahun akan dilakukan perubahan atau bisa untuk beberapa tahun seperti Oh, itu. Nah, kalau ada penambahan itu seperti apa? Artinya ada penambahan penyedia baru, apakah dilakukan proses lagi atau seperti apa? Terima kasih. oh ya tadi mungkin udah ditambahkan Pak Mita ya. Tapi kalau saya sih ya, dari awal harus disepakati dulu, dituangkan dalam dokumen pemilihan, ini nanti penyediaannya terbatas atau penyedia baru boleh masuk gitu ya, Mas. Jadi kalau memang memang disepakati di dokumen pemilihan bahwa penyedia yang dimenangkan itu memiliki waktu misalnya 2 tahun gitu ya, ya sudah selama 2 tahun itu mungkin nggak bisa nambah baru. Tapi kemudian kalau disepakati di dokumennya ini nanti terbuka untuk penyedia baru, tapi saya pikir kok kalau terbuka untuk penyedia baru kan kemudian eh, agak kurang pas dengan penyedia lama. Kecuali diatur penyedia baru itu nanti diproses ketika ada apa namanya proses perpanjangan kontrak atau seperti apa ya, diberikan kesempatannya di titik mana gitu ya. Tapi itu perlu ada diatur dulu, di aturan mainnya harus dibikin dulu gitu ya. Jadi tidak serta-merta misalnya nih, kalau yang kemarin ya, kalau yang di seragam itu kan misalnya yang menang 6 gitu ya. Terus ada satu yang atau apa namanya misalnya ketika enam-enamnya dibeli tidak bisa gitu ya, mungkin tidak membawa masuk penyedia di luar, tapi penyedia di luar itu nanti dinego dengan harga yang sesuai dengan harga konsolidasi gitu ya, biasanya seperti itu salah satunya. Tapi kalau kalau apakah dia bisa masuk dengan apa namanya penyedia baru masuk setelah hasil konsolidasinya tayang dengan harga konsolidasi, nah itu murni harus diatur dulu di awal di depannya gitu. Misalnya masa kontraknya 2 tahun gitu, kayak seragam gitu kan masa kontraknya 2 tahun.
Kalau kami sih cenderung masa kontraknya jangan akhir tahun, Pak ya, misalnya tengah tahun ke tengah tahun, supaya nanti tidak ada permasalahan ketika masa berlaku kontraknya habis, proses pemilihan ulangnya itu bersamaan dengan akhir akhir tahun gitu. Wah, itu kalau pengalaman saya dulu ya, itu setengah mati prosesnya, karena di sisi lain harus memproses konsolidasi, tapi di sisi lain juga ada kegiatan-kegiatan lain untuk apa namanya, misalnya tender pradipa dan lain-lain, itu kan juga membutuhkan apa namanya resource yang cukup gitu ya. Makanya kalau saya sih biasanya kontraknya misalnya Juni ketemu Juni gitu. Jadi nanti di awal tahun, untuk pengadaan awal tahun itu masih bisa diakomodir dengan kontrak tersebut gitu ya, kontrak payung tersebut gitu. Kontrak payung kan sebenarnya tidak terikat dengan tahun anggaran. Kalau di katalog dulu, kontrak katalog itu saya misalnya kendaraan itu misalnya 3 tahun itu, atau 4 tahun gitu ya misalnya. Eh, itu kan kontrak untuk tayang gitu ya, kontrak untuk menayangkan harganya segitu. Tapi kan kita harus juga melihat eh, seberapa panjangnya kontraknya, itu kan juga melihat fluktuasi harga dan lain-lain ya. Misalnya 2 tahun dengan apa namanya, nanti ada di akhir tahun ada negosiasi ulang untuk memperbarui harga misalnya. Apakah ada kenaikan atau apakah ada penurunan misalnya. Kalau dulu saya ingat waktu harga kendaraan itu misalnya, atau apa namanya, obat itu di akhir tahun, karena dulu ingat ada banjir di Thailand itu ya Pak ya. Jadi bahan-bahan obat atau produksi-produksi kendaraan yang sedan itu kan semuanya dari Thailand gitu ya. Itu kemudian minta harganya naik karena memang ada kelangkaan ya, karena ada force major, jadi perlu ada tahapan-tahapan. Misalnya kalau 2 tahun ya, misalnya ada nanti dibuka negosiasi harga nggak, untuk mempengaruhi, untuk melihat apakah ada apa namanya, ada inflasi atau tidak, ada kenaikan harga yang signifikan atau tidak, atau bahkan penurunan. Kalau tidak ya apa namanya, 2 tahun dengan satu kali negosiasi harga misalnya, atau 2 tahun full harganya itu, nanti di tahun terakhir itu sebelum masa berakhirnya kontrak itu diberikan apa namanya, masa untuk perpanjangan, negosiasi untuk perpanjangan. Nah, di situ mungkin diberikan kesempatan untuk penyedia lain masuk, itu diatur di dokumen pemilihan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Yang lain ada tidak? Kami persilakan Bapak Ibu. Bisa langsung saja diaktifkan mic-nya, kemudian diajukan pertanyaan. Monggo. Kalau nggak ada mungkin sedikit Pak Adit ya. Untuk yang terkait ini Pak, jumlah penyedia yang bisa ditetapkan, jumlah peserta yang bisa ditetapkan sebagai penyedia katalog konsolidasi nanti Bapak. Iya. Karena di sini kami yang untuk semangatnya yang di Kabupaten Pati ini kan bagaimana teman-teman UMKM ini dapat ikut berpartisipasi dalam pengadaan di pemerintah daerah seperti itu. Karena di satu sisi itu ada kewajiban untuk menambah jumlah etalase, menambah jumlah produk yang Kemudian tayang, kemudian menambah jumlah penyedia yang bergabung di katalog elektronik. Namun di satu sisi apabila ini nanti ternyata penyedia untuk hasil konsolidasinya dibatasi, itu kan juga menjadi hal yang miris ya, riskan juga. Kita sudah diminta untuk masuk, tapi ternyata tidak dibeli kan seperti itu. Itu yang selalu kita khawatirkan di situ. Karena dari hasil audit yang BPK kemarin itu juga meminta terkait nilai transaksi dari masing-masing penyedia. Nah, jangan sampai ini transaksi hanya mengarah ke satu dua penyedia, dua penyedia. Tentunya kalau yang hasil konsolidasi tadi disepakati, kalau memang semuanya sepakat dengan harga yang telah disepakati dan sanggup, artinya kan tidak ada batasan harus 6, harus 10, harus 12 atau seperti apa seperti itu. Nggih. Mungkin bisa penjelasannya Bapak. iya, kalau apa namanya, kalau pertama kalau masuk ke katalog ya memang tidak diatur ya, tapi saya secara pribadi itu kalau bisa tayang semua gitu ya tadi, makanya ada opsi juga gitu, sekali juga meningkatkan level kompetisi dari apa namanya, dari etalase tersebut gitu ya. Makanya kalau saya sih, tapi yang paling penting adalah pertama harus melakukan tadi ya apa namanya, eh, analisa pasar dulu. Ini kadang-kadang tidak dilakukan gitu ya. Analisa pasar itu penting untuk melihat jumlah penyedianya sebetulnya berapa sih gitu ya. Kalau dan juga apakah nanti membuka dari situ kan nanti bisa, apakah bisa disediakan oleh penyedia Pati saja, atau mungkin penyedia daerah sekitar Pati gitu ya, yang
tetangga yang punya gitu ya kan, itu juga perlu. Saya pikir sih sebelum menentukan jumlahnya berapa itu sebetulnya perlu analisa 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 pasar dulu ya. Jadi di analisa pasar nanti ketahuan, oh misalnya tadi seragam ya misalnya, atau pakaian kaki tadi ternyata kalau di dulu di Jawa Tengah itu yang penyedianya tidak hanya Jawa Tengah Pak, misalnya ada Solo, ada juga daerah lain gitu. Kita membuka semuanya. Karena memang ternyata produksinya tidak tidak terlalu besar misalnya kebutuhan Jawa Tengah atau misalnya kebutuhan Pati ini 10.000 apa lembar kain gitu ya misalnya seragam gitu. Ternyata Pati ini tidak ada produsen misalnya ya. Kalau kita kalau diandai-andaikan hasil analisa pasarnya kalau kain gitu ya. Oh ternyata di Pati itu yang ada cuman jahit misalnya. Kemudian apa namanya produsen bahannya tidak di Pati tapi mungkin di kota-kota lain karena saya tahu juga produsen produsen apa namanya kain itu kan tidak banyak ya. Produsen ya bukan penjahit Pak ya. Kalau produsen itu kan yang membuat kainnya. Jadi kalau di hari ada hasil dari analisa pasar itu, oh ternyata padi itu yang banyak penjahitnya, tapi bukan pemilik kainnya. Maka nanti gimana prosesnya kan itu yang pertama analisa pasar dulu, baru kita menentukan penyedia siapa sih yang berhak masuk gitu ya. Misalnya nanti kalau perlu kainnya dikompetisikan, nanti penjahitnya jasanya juga dikompetisikan, kemudian jasanya itu apa penjahit itu ngambil dari kain yang mana gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau di Solo kan itu bahan kaki yang apa sorry kalau di Semarang itu sorry bukan di Solo di Jawa Tengah itu kalau pakaian dinas bahan jadi yang masuk adalah produsen atau apa namanya apa pabrikan bahan tekstil tapi kemudian kalau seragam itu karena kebutuhannya Jawa Tengah adalah barang jadi satu style gitu maka kemudian yang dinegokan adalah apa namanya pabrikan tapi dia juga nanti menunjuk distributornya adalah penjahitnya. Jadi dia yang menunjuk penjahit-penjahitnya. Ada berapa penjahit gitu nanti di katalognya adalah dia yang akan penjahit ini ongkos jahitnya berapa, ngambil dari kainnya dari yang sudah dikompetisikan. Jadi kainnya seragam, apa namanya, ongkos jahitnya juga seragam gitu ya. Nah itu perlu perlu digali dulu dalam analisa pasar. Jadi Bapak tahu misalnya kalau seragam tadi, oh kalau seragam itu misalnya Padi punya pabrik kok ya nanti bisa jadi pabrikan. Atau kalau Padi apakah di Padi ini selama ini belinya dari misalnya tailor gitu ya dari tukang jahit maka tukang jahit akan ngambil kainnya di mana nah itu juga nanti kita kita akan dalami setelah dilakukan analisa pasar jadi kalau saya sih prinsipnya kalau katalog memang tidak satu ya tapi juga perlu dilihat kebutuhannya kalau si penyedia itu bisa misalnya satu nih bisa memenuhi kebutuhan ya bisa jadi dikompetisikan meskipun nanti hasilnya akan hanya satu yang tayang tapi kemudian kalau kebutuhannya tadi ya satu kebutuhan padi tidak bisa di apa namanya diselesaikan dengan satu penyedia maka penyedia penyedia lain bisa masuk atau apa pemenangnya adalah multi penyedia salah satu bahan pertimbangannya itu tadi ya tapi kalau saya tidak bisa bilang sekarang itu harus ada analisa pasarnya dulu setelah analisa pasar baru bisa ditentukan misalnya oh pabrikan oh apa namanya yang tayang pabrikan atau yang tayang tukang jahit saya waktu itu untuk obat ini Pak katalog obat itu kami pelajari bisnis prosesnya penjualan obat nih obat itu ada yang distribusi ada yang bikin Pak ada yang produksi ada yang distribusi jadi produksi harus pabrikan tapi distribusi bisa apa namanya pedagang besar farmasi namanya maka kemudian ada regulasinya yang tayang adalah pabrikan tapi pabrikan akan menunjuk distributornya adalah pedagang besar farmasi yang dia punya kesepakatan gitu ya nanti kemudian harganya harga pabrikan tapi ketika PPK ngeklik itu misalnya tadi ya KF tapi yang distributor Indofarma yang distributornya bukan ke pabriknya langsung karena pabriknya tidak secara peraturan dia tidak menjual dia hanya hanya apa namanya produksi tapi yang jualan itu ada pihak lain. Nah itu salah satu hal yang dipelajari di dalam analisa pasar gitu. Ya, terima kasih Pak Adit. Kami kembalikan ke teman-teman yang lain. Silakan.
mungkin bisa berbagi informasi nggak Pak terkait yang kemarin yang di Jawa Tengah itu yang untuk proses pemilihan penyedianya itu menggunakan negosiasi berarti ya. Betul. Nah ini nanti Nah, Mbak Mita bisa cerita ya. Di kami itu pertama kami analisa pasar ya. Kami waktu itu pertama kan ada kesepakatan antara pimpinan kami ya, Pak waktu itu Pak Kepala dengan Pak Ganjar ada beberapa series produk yang perlu dikonsolidasikan. Salah satunya apa namanya seragam dan seragam sekolah dan pakaian dinas ini digabung ya karena sama-sama tekstil. Nanti mungkin bisa dipisah seragam sekolah sendiri apa namanya pakaian dinas sendiri. Nah kemudian eh, itu kami juga awalnya pakaian dinas semua Pak, series jadi batik, terus pakaian adat, batik, pakaian olahraga kan gitu ya. Ada batik, tiap dinas punya, kalau nggak tahu di Pati ya, tiap dinas itu punya batik sendiri-sendiri yang dicap logonya gitu ya. Nah itu semuanya tadinya minta dikatalogkan, tapi kemudian ada kebijakan dari Jawa Tengah itu salah satunya tidak mengkatalogkan atau UMKM-nya beli untuk yang batik beli di UMKM maka tidak dikatalogkan. Makanya seragamnya itu adalah bahan saja. Terus kami juga mempelajari dari apa namanya perilaku pembelian nih. Misalnya kalau seragam dinas itu nanti Bapak perlu diskusi dengan teman-teman apa namanya yang seragamnya belinya kain saja atau jadi. Itu juga penting Pak ya. Kalau kain saja itu nanti penyediaannya siapa, kalau jadi berarti penyediaannya siapa. Nah, itu juga disesuaikan dengan penganggarannya. Kalau penganggarannya kain ya apa namanya, maka nanti harus disesuaikan ya. Jangan sampai penganggarannya kain tapi belinya pakaian jadi kan enggak pas gitu ya. Nanti harus diadakan perubahan anggaran jadi repot gitu, membutuhkan waktu lebih lama lagi. Terus pakaian sekolah seperti apa misalnya? Pakaian sekolah itu kami juga diskusi dengan teman-teman dinas pendidikan waktu itu. Speknya seperti apa? Apa speknya itu pakai uji lab dan lain-lain seperti itu. Kebutuhannya apa? Kainnya itu nanti apa menuju ke kain apa misalnya ya. Waktu itu kami pelajari seperti itu. Terus kami juga setelah itu kami undang penyediaannya ya. Jadi yang punya bahan dan apa namanya sesuai dengan kebutuhan misalnya pakaian jadi berarti kan yang punya bahan tidak bisa jahit sendiri ya atau kami nanya dulu yang punya bahan ini biasanya jualnya bahan atau bisa jual apa namanya bisa jual ke pemerintah enggak Pak biasanya kami hanya misalnya kami hanya nyuplai bahan saja nanti yang berhubungan dengan pemerintah adalah tukang atau penjahitnya Pak misalnya tailor gitu ya. Nah kemudian kami akan diskusi lagi dengan tailornya seperti itu untuk mendapatkan apa namanya bentuk terbaik dari analisa pasar tadi. Oh, hasil akhirnya adalah tayangnya itu satuannya apa, speknya seperti apa, yang berhak tayang penyediaannya itu siapa gitu ya. Terus apa saja yang dinegosiasikan. Nah, itu hasil dari analisa pasar. Nah, kami negosiasi waktu itu eh apa namanya? Kami undang semua penyediaannya setiap tadi ada keki, ada apa namanya? Bisa ditampilkan enggak Mas Fadli ya tadi yang apa? Jadi ada beberapa penyedia keki, penyedia itu kami negosiasi caranya adalah memang apa harus diatur di dokumen ya. Jadi kami kumpulkan di satu aula besar gitu dengan meja yang berjarak. Nanti tim negosiator masing-masing tuh Pak gitu. Jadi yang dapat harga termurah nanti disebarkan informasinya. Kami dapat segini negosiasinya bisa nggak diaturun segitu gitu ya. Sampai dengan nanti kesepakatan misalnya, oke di sini sudah nggak bisa gerak lagi. Yang terbaik nanti misalnya paling rendah A gitu. Nanti disampaikan ke tim negosiatornya. Oh segini hasil negonya terendah kalau dia mau segini ya oke kalau tidak berarti tidak ditayangkan kan gitu ya terus dituangkan dalam kontrak berita acara negosiasi terus kontrak payung gitu nanti kemudian setelah itu ditayangkan di katalog itu ya Mbak Mita ya kalau tidak salah ya prosesnya seperti itu gitu Pak jadi negosiasinya itu entah kalau kalau di laptop diceritain laptop karena penyediaannya seluruh Indonesia itu pakai Zoom Pak jadi di saat yang bersamaan itu Zoom bersamaan nanti negosiasinya tadi ya tetap apa tektokan harga terbaiknya berapa di setiap hasil negosiasi karena kan ini produknya sama misalnya 6 meja nah ini apa namanya ini apa kertas kerja negosiasinya gitu ya jadi ada klasifikasi ada prinsipal ada penyedia ini jadi apa namanya ini pokjanya yang di sebelah kanan itu nanti yang nego dia diturunkan sampai berapa nanti harga paling terendahnya ditawarkan ke semua. Seperti itu kira-kira proses negosiasinya, Pak. Jadi beberapa meja penyedia jadikan satu untuk bahan yang untuk produk yang sama itu dijadikan satu nanti kita negosiasi di tempat. Itu kalau negosiasi secara manualnya di Jawa Tengah seperti itu. Ilustrasinya. berarti yang Kita atau untuk Mas nggih, Fadli menambahkan? nggih, nuwun sewu Monggo Pak. Pak Arif. Ya, Berarti yang untuk penyedia-penyedia ini berarti sudah kita undang langsung nggih.
Artinya kita Betul, hasil analisa pasar kita, apa betul, saja yang penyedia yang layak untuk kita undang, berarti kita undang langsung. Ya. Bukan untuk pengumuman betul. terbuka, penyedia-penyedia masuk mendaftar betul Kalau nggih? Atau seperti apa? pengumumannya kan tetap terbuka, Pak ya. Oke, Jadi maksudnya pertama tapi kita undangan. yang sudah pasti Ah, itu bisa diundang sendiri. Misalnya gini, kami biasanya mengundang terbuka dulu seluruh penyedia tekstil, distributor atau apa gitu. Itu untuk mendapatkan informasi tadi ya, kira-kira siapa yang pas gitu ya. Terus nanti biasanya di situ akan muncul penyedia-penyedia potensial tuh Pak. Itu kan bisa oh, ditangkap dulu informasinya ya. Tapi undangan tetap biasanya apa undangan secara umum ada, tapi undangan untuk memastikan penyedia yang potensial itu hadir juga ada gitu ya. Jadi ini apa Mas Mas Fadli? Ini Untuk pengumuman yang untuk prinsipal pabrikannya, Mas. oh ya ini yang Ya, atau-atau tuh Pak ya kepada prinsipal pabrikan, produsen, penyedia. Jadi apa namanya? Karena ini kan kita nggak tahu ya apa namanya penyedia itu yang apa namanya ini undangan untuk apa undangan untuk apa Mas? Untuk diskusi ya pertama ya. ya, ini untuk Ya ini diskusi untuk pertama. analisa pasar. Iya, Diskusi awal tuh seperti ini Pak. iya. Undangannya ke semua penyedia, baik itu pabrikan apa namanya untuk bisa. Kan misalnya kertas tuh kan misalnya Sinar Dunia mungkin Sinar Dunia nggak jualan sendiri ya, maka biasanya ada distributor gitu ya. Nah ini kita umumkan ke semua penyedia ya. Penyedia itu kan berarti bisa pabrikan, bisa rantai distribusi kedua, pertama gitu. Seperti itu. Baru setelah itu undangan tetap kalau saya sih semua undangan meskipun baik undangan diskusi dan undangan apa nanti negosiasi itu dibuka untuk umum, tapi juga Bapak memastikan penyedia-penyedia potensial juga bisa diundang tersendiri, tapi tetap ada dua jenis ya, undangan umum dan undangan khusus juga ada. Undangan khusus yang memang Bapak tahu namanya misalnya PTA, PTB pasti ada kan ya, tapi juga membuka untuk yang lain gitu. Mbak Mita mau nambahkan Mas Fadli terkait undangan biasanya seperti apa? Ya, izin maksudnya Bapak Ibu dari Kepomati menambahkan saja mungkin terkait undangan memang nanti ini diperuntukkan untuk seluruh penyedia seperti ya nanti bisa ditampilkan undangannya itu bisa ditampilkan nanti di website LKPP di katalog LKPP kemudian juga bisa ditampilkan di website LPC-nya Kabupaten Pati seperti itu agar seluruh penyedia itu terinformasi terkait proses konsolidasi ini di Kabupaten Pati ada konsolidasi seragam seperti itu ya atau pakaian batik seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa diumumkan di LPS-nya Kabupaten Pati dan juga kami bantu di websitenya LKPP seperti itu. Ini bisa Mas Fadli ini kan untuk se-Indonesia atau khususan penyedia di Jawa Tengah ya? Seperti itu. Ini seluruh Indonesia, Mas. Seluruh Indonesia ya Ya, dibuka untuk undangan seluruh semuanya. Indonesia. Karena kemarin kan di Jawa Tengah, izin ini juga ada penyedia dari Medan seperti itu yang ikut pendaftaran di awal seperti itu. Karena prinsipalnya tidak banyak ya. Ya, Prinsipal apa namanya pabrikan kain itu selain Solo, wilayah lain ini misalnya Jawa Tengah itu pusatnya di Solo gitu. Mungkin saya tidak tahu sih kalau yang di tempat lain tidak terlalu ada di bisa. Bandung seperti itu, Terus kemudian ada di Jawa Bandung, ada Barat di juga. Medan, ada di Jakarta ya. Jadi untuk kainnya supaya supaya tidak langka gitu, tidak hanya satu, maka dibuka untuk semua. Tapi bisa jadi pengaturan distributornya itu bisa apa namanya distributor lokal ya Mas Fadli waktu itu ya. Ya, Terus betul. menunjuk distributor lokal misalnya Ya, distributornya Jawa Tengah karena ini kan terkait dengan pengantaran barang dan lain-lain gitu ya. Ada Pak Bekti itu monggo Pak. oke, monggo Pak Bekti kalau mau mengajukan Oke, pertanyaan. oke. Sudah masuk Pak, Mas. Sudah silakan Ya, Pak. oke. Eh, terima kasih, Pak Didit, Pak Didik dan Pak Sri. Eh, mungkin ini pertanyaan ini juga pertanyaan dari teman-teman yang lain juga ya. Selama ini yang di pemikiran kami mungkin karena kami juga bacanya kurang ya regulasi BPJ ini. Di pemikiran kami kan namanya konsolidasi itu kan dari beberapa paket kemudian jadikan satu, kemudian diproses PBJ, kemudian penyediaannya kemudian menjadi satu kan. Pemikiran kita kan seperti itu. Jadi dari banyak paket kemudian jadi satu, kemudian kita proses sehingga kita dapat penyedia. Ternyata setelah kita hari ini ketemu ini kan eh, apa ya output konsolidasi itu adalah harga dan hal-hal yang sifatnya teknis misalnya garansi, ongkir dan lain sebagainya.
Dengan demikian ini karena tadi dalam Zoom ini kan belum dijelaskan. Berarti dalam satu paket itu yang sudah dikonsolidasi itu tadi, itu nanti akan bisa banyak penyedia ya Pak ya. Akan ada banyak penyedia ya. Bukan banyak paket kemudian dikonsolidasi menjadi paket tadi yang di dalam tanda kutip dikendalikan oleh apa tadi namanya PPK PPK Validator. koordinator tadi ya Iya. atau konsolidator tadi ya. Tidak harus dengan satu penyedia karena bayangan saya mungkin ya saya dulu itu banyak paket kemudian saya konsolidasi misalnya makan minum gitu ya makan minum kan dalam banyak sub kegiatan kan ada makan minum gitu ya kemudian dari yang kecil-kecil itu kemudian saya konsolidasi menjadi satu kemudian supaya tidak kecil-kecil menjadi satu paket besar kemudian ada satu penyedianya ternyata enggak. Nah ini apakah betul seperti itu Pak? Jadi intinya konsolidasi itu dengan output konsolidasi adalah harga dan teknis tadi. Banyak penyedia yang ikut ataukah semua harga dan tadi teknisnya itu sama itu yang dimaksud itu yang mana itu Pak? Mungkin itu Pak. Sementara pertanyaannya dari itu saya juga mohon maaf ini Pak Sri karena saya terus terang dengan mengikuti Zoom ini agak confuse saya dengan pemikiran saya selama ini. Itu matur nuwun Pak. Iya. Mas Fadli bisa buka yang tadi ya, lampiran 1 yang perlep yang di poin 6.1. Nanti satu nih. Nah ini ya. Konsolidasi pengadaan barang jasa oleh PPK dengan menggabungkan paket pengadaan barang sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan pengadaan. Jadi nggak serta-merta semuanya digabung jadi satu, Pak Bekti. Jadi ada beberapa macam. Yang penting itu adalah tadi apa namanya? Kalau yang kalau menurut saya ya itu ada beberapa template ya. Tadi ada kontrak payung, ada lelang itemized tadi ya. Lelang itemized itu lelang per item gitu ya, misalnya item-item barang tadi. Di sini juga ada larangan menggabungkan, ada enggak ini, menggabungkan yang beda tempat gitu, beda lokasi tapi digabung jadi satu itu juga apa namanya tidak 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 diperbolehkan gitu. Jadi memang apa namanya intinya konsolidasi itu kan prosesnya dilaksanakan bersamaan gitu ya. Mau bisa dijadikan satu atau juga beberapa paket dilaksanakan bersamaan intinya gitu. Kalau tadi apa namanya digabung jadi satu tidak serta merta seperti itu Pak. Jadi ada beberapa jenis konsolidasi tadi ya bisa tadi lelang itemized, ada tender bersama, ada apa namanya apa namanya ada yang dijadikan satu ya ada Pak misalnya ini memiliki klasifikasi baku komoditas yang sama misalnya punya apa namanya KBLI sama atau KBKI sama gitu jadi jadikan satu supaya mendapatkan satu penyedia itu juga apa namanya eh, bisa seperti itu ya yang Bapak pikirkan itu salah satu bentuk dari konsolidasi tapi tidak melulu harus digabung jadi satu terus satu penyedia untuk satu pati ya enggak seperti itu kan gitu ya jadi apa namanya bisa jadi ada opsi makanya tadi Bapak Bapak Ibu harus melakukan analisa pasar untuk menentukan seperti apa yang betul gitu ya yang pas seperti apa gitu ya misalnya tadi eh, kalau saya bilang lelang itemized tadi ya itu kan bisa itemnya ada banyak tapi penyedia yang nawar bisa jadi satu atau beberapa gitu kalau dia tergantung dari kapasitas produksinya. Kira-kira itu Pak, jadi tidak serta-merta jadi satu digabung gitu, tapi bisa jadi beberapa penyedia. Kalau yang kami bahkan di apa namanya di tadi katalog konsolidasi laptop, terus Jawa Tengah tadi, yaitu tadi yang tayang adalah beberapa apa namanya beberapa produk karena beberapa penyedia karena gini Pak, itu yang kami rasakan ketika kalau hanya satu misalnya belinya bersamaan bisa jadi penyedianya tidak bisa memproduksi gitu ya. Seperti waktu itu obat itu
yang saya cerita se-Indonesia beli amoksisilin di waktu yang sama, pabrikannya cuma satu, ya dia nggak bisa memproduksi langsung karena kan dia harus batch gitu ya, belinya harus batch. Jadi ini dulu, sini belum, sini dulu, sini belum gitu. Maka kemudian ada isu kekosongan obat. Nah itu salah satu apa namanya, kalau dia hanya satu mungkin nggak cocok ya. Jadi perlu juga ada apa namanya penilaian gitu ya. Itu dilakukan di analisa pasar. Jadi misalnya satu pati tidak bisa atau bisa di apa namanya tidak bisa disediakan oleh satu penyedia, maka ya harus beberapa penyedia yang masuk supaya ketika dibeli itu barangnya tersedia. Itu Pak Bakti. Mbak Mita, Mas Fadli, ada yang mau ditambahkan terkait konsep konsolidasi ini yang apa namanya bisa satu atau beragam gitu ya? Monggo kalau ada. Cukup ya? Itu Pak Bakti. Ya Pak, matur nuwun Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Bekti. Jadi memang ada beberapa tipe konsolidasi ya Mas Bekti. Nggih. Ada juga yang memang konsolidasi itu menggabungkan beberapa paket untuk diproses jadi satu. Nah ini juga menjadi salah satu amanat. Mungkin informasi ke Bapak Ibu peserta yang ada di yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Jadi untuk yang MCP KPK yang di tahun 2024 ini, itu memang ada satu amanat untuk melakukan konsolidasi khususnya untuk paket-paket infrastruktur. Nah, jadi ini harus dibedakan ya tadi konsolidasi katalog dengan konsolidasi yang menggabungkan beberapa paket untuk proses menjadi satu. Konsolidasi infrastruktur yang akan dijadikan paket strategis kabupaten dari hasil KPK yang datang ke Kabupaten Pati dengan melihat RUP maupun proses pengadaan barang jasa yang ada di Kabupaten Pati memang masih terdapat banyak sekali pakaian langsung dengan dengan karena dikonsolidasi ternyata masih di pengadaan langsung. Hal-hal seperti itu yang mungkin awalnya tapi kawan atau yang PL nilai yang kecil-kecil bisa jadi satu untuk mendapatkan yang sama. Ada juga yang di kesempatan pagi hari ini konsolidasi katalog ini jadi yang kita konsolidasikan terkait harganya kita memperoleh harga yang seragam dari beberapa penyedia untuk satu pekerjaan tertentu. Jadi seperti itu, nggih. Jadi jangan sampai nanti loh konsolidasi tidak harus menggabungkan karena ada juga paket infrastruktur yang memang bisa dimungkinkan untuk dikonsolidasikan untuk dijadikan menjadi satu paket dengan nilai tertentu yang menjadi satu paket strategis di Kabupaten Pati. Itu salah satu amanat dari MCP KPK. Karena Bapak, mungkin Pak Adit sedikit informasi, nggih. Karena yang sampai, kalau dengan lihat tadi di RUP, hampir saya rasa hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia itu antara nilai-nilai pengadaan langsung dengan nilai tender maupun nilai purchasing-nya itu terjadi gap yang cukup tinggi. Masih banyak sekali nilai-nilai pengadaan-pengadaan langsung. Nah, itulah yang menjadi poin kita kenapa kita berinisiatif untuk melakukan. Yang sudah kita coba untuk melakukan konsolidasi paket pekerjaannya, Bapak. Ternyata itu sulit sekali untuk menggabungkan untuk beberapa paket-paket sejenis kita mau proses baik purchasing menjadi satu maupun melalui tender itu sulit sekali di OD karena uh, berbagai macam alasan gitu. Dan kepentingan tentunya. Nah, itu yang menjadi hal kenapa pagi hari ini memberikan penjelasan. Untuk selain tadi efisiensinya lebih tinggi dibandingkan pengadaan langsung, tapi ada metode kita mengejar efisiensi melalui konsolidasi katalog elektronik ini. Nah, tujuannya sama sebenarnya untuk efisiensi. Nah, mengapa ini? Karena kemarin kita sudah coba gabungan beberapa kita dari beberapa perangkat daerah. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita coba untuk
membuka wawasan dari teman-teman dari perangkat daerah bahwa ada konsolidasi yang lain, konsolidasi melalui katalog elektronik, dan tentunya ini nilai efisiensinya juga akan cukup tinggi. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan dari pemateri, itu baik yang dari nasional maupun yang dari Jawa Tengah sendiri, itu kan nilai efisiensinya cukup tinggi, ya, hampir 100 miliar. Itu kalau di Pati itu bisa untuk beberapa anggaran 1 tahun untuk beberapa perangkat daerah, Bapak. Nah, itu. Terima kasih. Mungkin itu ada yang lain dari teman-teman. Jadi nanti setelah ketemu penyedia konsolidasinya, jadi tidak perlu khawatir nanti kalau yang proses UKBBJ semua, oke. Tapi yang proses tetap sesuai pagu nilai dari pengadaan Bapak Ibu. Kalau itu nilainya di bawah 200 juta, yang memproses tetap pejabat pengadaan di masing-masing perangkat daerah, namun dengan harga yang telah disepakati hasil konsolidasinya. Atau yang nilainya di atas 200 juta, berarti yang memproses tetap BPKOM atau pejabat pembuat komitmen yang ada di perangkat daerah, tentunya untuk penyedianya, penyedia yang hasil konsolidasi yang telah disepakati tadi, nggih. Jadi untuk proses pemilihannya dan penyedianya yang menunjuk tetap dari perangkat daerah tersebut, baik pejabat pengadaan maupun dari pejabat pembuat komitmennya. Jadi nanti misalkan ada ditemukan 10 penyedia, jadi yang memilih dari dari pelaku pengadaan yang ada di perangkat daerah, memilih penyedia A, memilih penyedia B, atau memilih penyedia C. Karena nanti harganya sudah disepakati. Tinggal dengan lebih relevan atau lebih cenderung ke penyedia mana, mungkin komunikasinya lebih mudah dengan A, komunikasi lebih mudah dengan B, itu ada di masing-masing pejabat pengadaan yang atau PPKOM yang ada di perangkat daerah, Bapak Ibu. Jadi jangan ada kekhawatiran nanti yang milih dari UKBBJ semua penyedianya. Nah, tidak, ya. Proses pemilihan penyedia nanti tetap di masing kami ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup, ya, karena ini sudah hampir 2 jam, tidak terasa. Closing statement dari narasumber mungkin kami persilakan. Oh ya, terima kasih. Kalau kami sih mendorong dan siap membantu ya. Tadi sebetulnya proses konsolidasi di katalog ya, khususnya katalog malah lebih mengamankan PPK atau PP gitu ya, karena apa namanya proses yang tadinya dilakukan oleh LKPP tadi, yang harusnya nanti digeser PPK ke PPK, akan dilaksanakan oleh KPBJ dan mungkin nanti kami akan bantu untuk apa namanya. Jadi untuk mengestablishment penyediaannya itu betul penyedia atau bukan, terus apa namanya produk yang disampaikan itu harganya benar atau tidak. Dengan konsolidasi kan akan mendapatkan harga terbaik ya. Jadi PPK sebetulnya nanti tinggal beli saja hasil dari negosiasi, hasil dari konsolidasi karena sudah tertera di kontrak payung. Jadi tugas berat yang tadinya dilakukan LKPP sekarang akan dengan adanya proses konsolidasi akan dilakukan oleh teman-teman OKPBJ nih gitu untuk apa namanya mendapatkan penyedia dan harga terbaik. PPK lebih aman gitu nanti tinggal membeli berdasarkan hasil apa harga yang ada di kontrak payung gitu. Dan kami nanti tadi statement kami ya kami akan siap membantu misalnya nanti Bapak Ibu atau dari UKPBJ membutuhkan apa namanya pendampingan untuk pelaksanaan proses konsolidasi monggo bersurat ke kami gitu ya. Nanti yang penting adalah setelah ini mungkin perlu ada koordinasi gitu ya Pak. Apa perlu ngobrol bareng gini antara apa namanya telah kebutuhan dulu dari UKPBJ tadi seperti langkah-langkahnya lalu diusulkan kepada apa namanya kepala dinas ini ada beberapa paket yang similar yang sama lah gitu ya, yang sama di beberapa ini dan pembeliannya cukup besar gitu ya ini nanti potensinya akan ada potensi yang tadi ya merugikan negara kalau harganya berbeda-beda tadi saya paling gampang adalah agak aneh agak agak gimana ya agak nggak enak juga ketika pembelian ATK tapi jadi potensi kerugian negara karena berbeda satu sama lain harganya itu bisa jadi potensial terjadi kalau harganya tidak dikonsolidasikan gitu. Jadi saya berharap setelah ini mungkin bisa diskusi bareng tidak perlu banyak mungkin satu dulu untuk percakapan atau dua gitu satu atau dua nanti kita bantu sampai dengan diskusi apa sampai dengan konsolidasi itu tayang di katalog itu kira-kira Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Adit. Mungkin nanti bisa di-share untuk materinya, nggih, Bapak. Ya nanti Mbak Mita bisa share Mbak ya. Oke, oke, terima kasih. Jadi demikian tadi penyampaian materi terkait konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik.
Jadi apa yang sudah dipaparkan pagi hingga siang hari ini semoga memberikan ilmu baru untuk kita semua, memberikan manfaat ke depannya untuk pengadaan barang jasa di Kabupaten Pati. Dan semoga nanti ke depannya, mungkin kalau untuk butuh pendampingan nanti akan kami hubungi lagi Bapak, karena ini menjadi salah satu target kami untuk di tahun 2024 adanya paket konsolidasi pengadaan melalui e-katalog gitu Bapak. Jadi entah nanti apakah nanti yang ATK atau pengadaan-pengadaan pakaian dinas atau yang lain nanti Bapak. Kita akan mencoba untuk melakukan analisa pasar terlebih dahulu, dan nanti setelah itu kami akan sesegera mungkin untuk menindaklanjutinya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Adit dan tim dari LKPP serta Bapak Ibu pejabat pembuat komitmen maupun tim teknis pembantu PPK pada kegiatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita bersama, dan mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama untuk yang Muslim, dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bapak Ibu yang ada kepentingan lain bisa live. Dan Pak Aditya, terima kasih Nggih, matur yang nuwun Pak sejatinya. Arif. Nggih. Izin live nggih, Pak. Terima kasih. Oke, monggo, terima kasih.